Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Farida Nugrahani M.Hum selaku dosen pembimbing kami yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan seminar pendidikan profesi guru ini. Terima kasih kepada dosen penguji 1, 2 maupun 3 yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan seminar pendidikan profesi guru ini. Mohon izin saya Ansor Nurhuda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ansor Nurhuda, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 yang berasal dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Mohon izin untuk menyampaikan seminar pendidikan profesi guru ini. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada kesempatan yang mulia ini kami akan merefleksi mata kuliah yang telah kami tempuh selama 2 semester atau 1 tahun di perkuliahan PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Pada kesempatan ini kami juga akan menyampaikan desain invensi atau inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut bagaimana kedepannya atau langkah apa yang akan kami tempuh jika nanti kami menjadi seorang guru atau menjadi tenaga pendidik di sekolah yang akan kami tempati tersebut. Sebelum melakukan refleksi mata perkuliahan atau menyampaikan desain atau menyampaikan inovasi, mohon izin kami menyampaikan potret pendidikan di Indonesia. Potret pendidikan di Indonesia sangat banyak, sangat beraneka ragam, sangat bermacam-macam. Tapi mohon izin kami akan menyampaikan dari potret pendidikan dari daerah pelosok. Nah, salah satunya yaitu potret pendidikan di pelosok Bandung Barat. Bangunan tanpa dinding, siswa belajar seadanya. Gambar tersebut menjelaskan bahwa anak sedang melakukan kegiatan belajar mengajar atau anak sedang belajar di gedung seadanya tanpa dinding dan menggunakan papan tulis seadanya. Gambar tersebut diambil oleh Tiara Disa Pratiwi, Sabtu 22 Juli 2023. Selanjutnya yaitu rintihan anak sekolah di pelosok. Pak Jokowi minta tas. Seperti itu jeritan beberapa anak tersebut. Di situ digambarkan bahwa anak-anak berpakaian lusuh, kusam dan tidak layak pakai. Ada yang mungkin bolong dan sebagainya, tidak menggunakan sepatu, hanya cekeran dan sebagainya. Bahkan anak-anak tidak mempunyai tas atau hanya membawa kresek atau tas plastik. Selain infrastruktur sekolah yang tidak mewadai, pendukung juga tidak diandalkan dan sebagainya, SD Negeri 4 Sungkung yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sangat menjadi perhatian. Padahal sekolah dasar adalah sekolah yang paling dasar. Bagaimana nanti anak-anak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, ke SMP atau SLTA dan sebagainya. Maka ini menjadi fokus perhatian kami untuk menyampaikan refleksi pada mata kuliah yang akan kami bahas di kesempatan ini. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa gagasan atau inovasi dan sebagainya, akan merefleksi sedikit mata kuliah yang kami tempuh di semester 1 kemarin. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan 3 poin, yaitu pengalaman yang paling bermakna atau best practice, yang kedua desain invensi atau inovasi, yang ketiga yaitu rencana tindak lanjut. Bagaimana nanti kita akan menyiapkan bahwasanya kalau jika saya diamanai untuk menjadi seorang guru atau tenaga pendidik, maka saya harus menyiapkannya sejak sekarang atau sejak ditempatkan suatu hari nanti. Pengalaman yang paling bermakna atau best practice menurut saya pribadi yaitu terletak pada mata kuliah perspektif sosiokultural. Kenapa? Karena perspektif sosiokultural dalam pendidikan menekankan pentingnya konteks sosial
budaya, dan interaksi dalam proses belajar mengajar. Dengan menerapkan pendekatan ini, pendidikan dapat menjadi lebih kolaboratif, inklusif, dan menjadi bermakna bagi siswa atau peserta didik yang akan menempuh pendidikan. Jadi pada mata perkuliahan ini sangat ditekankan pentingnya sosial, bersahabat, berkelompok, berteman, dan sebagainya, menghargai budaya orang lain, menghargai budaya teman, dan semuanya. Nah, nilai-nilai yang didapatkan pertama yaitu menanamkan pentingnya menyadari dan menghargai keberagaman setiap individu atau peserta didik. Keberagaman dapat meliputi etnis, suku, budaya, latar belakang, dan menjadi identitas dari setiap individu. Hal ini harus dipahami. Hal ini harus diketahui oleh Bapak Ibu guru atau calon guru yang akan mengajar atau calon tenaga didik yang nantinya akan mendidik peserta didik. Jika hal-hal ini guru tidak bisa memahami, kita tidak bisa mengajar peserta didik, atau peserta didik nanti akan gagal memahami suatu pembelajaran yang bermakna. Seperti itu. Jadi dari diri kita sendiri, dari saya pribadi, saya mendorong diri saya pribadi untuk menghargai, menyadari, dan menyayangi budaya orang lain, suku, latar belakang, dan sebagainya. Jangan pernah beranggapan latar belakang orang negatif, tapi mari kita mempelajari bagaimana dan sebagainya. Nah, yang kedua, melalui diskusi dan video yang disajikan membuat saya sadar bahwa aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik memberikan pengaruh terhadap pendidikan dan pembelajaran. Di mata kuliah perspektif sosiokultural, di sini ada 6 tema. Nah, di setiap 6 topik. Nah, di setiap topiknya ada video, di mana video tersebut mengandung makna tersendiri. Nah, di sini kami sangat berterima kasih kepada mata kuliah ini, dan kami sangat berusaha untuk memahami dan menjadi guru yang bermakna untuk peserta didik. Nah, jika kesadaran guru itu belum muncul, itu akan menimbulkan kesalahan, dan itu akan menimbulkan kegagalan pada suatu hari nanti, yaitu yang terjadi pada peserta didik. Yang ketiga, yaitu guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai mediator yang menjadi jembatan peserta didik kepada pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang baik. Nah, guru harus memahami pengetahuan. Sebagai mediator, guru harus siap menjadi media pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang baik. Siswa datang ke sekolah sudah suatu prestasi yang bagus. Kita sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru harus mengapresiasi hal tersebut. Jangan malah memarahi, menghina, dan sebagainya. Itu salah. Jadi kita peluk, kita salam, kita sapa kepada anak, dan kita harus memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik. Seperti itu. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran, guru harus menyiapkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan latar belakang peserta didik, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang efektif, relevan, dan berpusat pada peserta didik. Nah, beberapa kesempatan kemarin atau beberapa hal yang kemarin ini kadang menjadi salah arti, ya, di mana peserta didik itu malah mendengarkan guru. Nah, itu yang menjadi bahan atau kesalahan, ya. Nah, yang harusnya yaitu pendidikan harus berpusat kepada peserta didik. Guru harus memahami peserta didik, ya. Jadi guru harus memahami semua dari kanan, kiri, depan, belakang, dan sebagainya, latar belakang, ekonomi, sosial, dan sebagainya, itu menjadi pusat perhatian. Seperti itu. Dan pembelajarannya harus efektif, relevan, dan tidak menjadi beban. Seperti itu. Mata kuliah perspektif sosiokultural pada kesempatan ini ada 6 topik.
yaitu topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, topik 5, dan topik 6. Pada topik pertama yaitu pengantar perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan Indonesia, yaitu di mana calon guru atau calon tenaga pendidik diberikan pengantar apa toh sosial itu, apa budaya itu, apa ekonomi itu, dan apa politik dalam pendidikan, agar nanti ketika kita diterjunkan atau kita sudah menjadi guru itu harus siap menghadapi beberapa hal yang terjadi di lingkungan sekitar sekolah, bukan hanya di dalam sekolah, seperti itu. Topik 2 yaitu konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Ini sudah mencakup semuanya. Jadi guru harus berpikiran luas, tidak hanya terfokus hanya memikirkan satu kepentingan dan sebagainya, bukan, tapi harus menyeluruh, yaitu memperhatikan sosial dan kultural di dalam pendidikan Indonesia. Dan nanti saya pribadi seumpama itu diamanahkan untuk menjadi guru di suatu daerah pelosok, insya Allah saya pribadi siap seperti itu. Nah, topik 3, perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran. Nah, ini bagaimana memasukkan atau memahami sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran agar tidak terjadi anak yang geng-gengan, anak nangis, anak dibully, dan sebagainya. Kita sudah mengalami anti-bullying atau kita sudah dihimbau untuk anti-bullying. Jadi, sebagai guru itu harus tegas dalam menerapkan hal tersebut. Yang topik 4 yaitu pembelajaran pada zone of proximal development atau zone of proximal development, seperti itu. Topik 5, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD. Nah, ini mulai dipahami apa tutor sebaya, apa berkelompok, atau minta bantuan kepada yang lebih paham, apa minta bimbingan yang lebih tua, dan sebagainya. Ini harus dipahami sebagai guru nanti ketika membimbing anak-anaknya atau peserta didiknya. Topik 6 yaitu isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Nah, ini kita sebagai guru tidak hanya fokus mengajar saja, tidak, tapi harus mendengarkan isu-isu bagaimana penyelenggaraan pendidikan yang baik, pembelajaran di sekolah yang baik, dan sebagainya, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan yang paling terutama adalah perkembangan zaman. Nah, ini yang menjadi pusat perhatian kita. Jangan sampai kita mendidik peserta didik kita itu seperti kita masih di sekolah dasar dulu atau kita dididik oleh bapak ibu guru dulu. Nah, itu jangan sampai. Kita harus berinovasi, kita harus selalu berkembang, harus selalu kreatif, dan sebagainya. Desain invensi atau inovasi, menerapkan nilai-nilai kompetensi perspektif sosiokultural pada pembelajaran yang akan saya laksanakan. Nah, menurut saya pribadi atau menurut inovasi saya pribadi, yaitu 1, memilih salah satu ruang lingkup pembelajaran perspektif sosiokultural yang sesuai untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Apa toh yang tepat? Nah, jadi setelah kita memahami dan sebagainya, kita menerapkan atau memilih salah satu ruang lingkup pembelajaran agar bisa diterima oleh peserta didik. Menyusun rencana tindak lanjut yang sesuai dengan tujuan pembelajaran perspektif sosiokultural yang dipilih. Jadi ketika sudah memahami, kita menyusun rencana tindak lanjut dan sebagainya. Rencana tindak lanjut perspektif sosiokultural. Nah, ini kami memahami yaitu kompetensi yang paling utama, yaitu kemampuan membentuk dan mengembangkan karakter atau jati diri siswa menjadi makhluk sosial dan kultural. Nah, ini poin yang harus kita garis bawahi. Kemampuan membentuk dan mengembangkan karakter atau jati diri siswa sebagai makhluk sosial dan kultural. Jadi manusia itu tidak ada yang hidup sendirian. Jadi semua manusia itu hidup sosial, bagaimana harus berinteraksi, bagaimana harus menghargai yang putra, yang putri, semua sama, dan sebagainya. Ruang lingkupnya yaitu budaya sekolah. Kenapa budaya sekolah? Kalau umpamanya kita berada di sekolah yang baru atau nanti kita akan ditempatkan di sekolah yang baru, kita harus memahami budaya sekolah. Jangan
kita datang langsung rubah. Nah, itu jangan. Kita harus memahami dulu, memahami dan sebagainya. Nah, nanti kalau itu ini sesuai, ini tidak sesuai. Nah, itu baru kita harus kupas dan kita harus memfokuskan pada karakter sebagai sosial kultural tersebut. Tekniknya yaitu kelompok atau kolaborasi, kerjasama umpamanya kita menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitar, dengan tokoh masyarakat, dengan dinas pendidikan sekitar. Nah, seperti itu. Anak-anak juga kita hidupkan, kita beri pengetahuan, kita arahkan, kita bimbing bagaimana menjadi kelompok yang baik, tidak menjadi geng-gengan, bermusuhan antar ini tidak. Tapi pendidikan akan berjalan baik jika pendidikan itu menjaga rasa cinta dan tanggung jawab bersama, seperti itu. Baik, pihak-pihak yang terlibat yaitu dinas pendidikan setempat, masyarakat di lingkungan sekolah, komite sekolah, kepala sekolah, guru kelas, kantin, peserta didik, orang tua, wali murid dan sebagainya. Nah, ini harus menjadi pemahaman kita semuanya, bagaimana dinas pendidikan itu memperhatikan kita dan memperhatikan anak-anak kita dan sebagainya, masyarakat di lingkungan sekitar, komite sekolah, kepala sekolah ini menjadi kerjasama dengan guru-guru dan sebagainya, guru kelas juga memahami semuanya, kantin juga mamanya ada anak yang tidak mampu dan sebagainya, ini menjadi kerjasama yang baik, peserta didik, orang tua atau wali murid dan sebagainya. Tujuannya yaitu teknik ini bertujuan untuk membentuk kemampuan dan mengembangkan karakter atau jati diri peserta didik sebagai makhluk sosial dan kultural. Teknik ini juga bertujuan untuk membantu peserta didik mendapatkan pendidikan yang layak, sesuai dan tepat. Nah, jadi tujuannya ada dua. Yaitu yang pertama membentuk karakter atau mengembangkan karakter jati diri peserta didik sebagai makhluk sosial dan kultural. Jadi sebagaimana manusia semestinya dan sebagainya. Nah, jadi kita di sini yaitu memahami bahwa mendidik atau membimbing anak-anak itu bukan hanya sekedar tugas yang ringan, tapi ini kewajiban, amanah, tugas yang sangat berat. Kita mengembang masa depan bangsa ini. Suatu hari seumpama anak kita menjadi presiden, itu tidak ada yang tahu, tapi kita harus menyiapkannya sejak sekarang dan sebagainya. Guru adalah pekerjaan atau amanah yang sangat luar biasa, yaitu menjadi pendidiknya yang masa depan yang sangat cerah dan sebagainya. Mungkin nanti peserta didik ada yang menjadi guru dan sebagainya. Nah, ini ada yang menjadi dokter, polisi, tentara dan sebagainya. Ini berawal dari guru. Kalau guru itu gagal, maka muridnya juga akan gagal. Tapi kalau gurunya berhasil, pasti muridnya juga akan berhasil. Mari dari saya pribadi mendorong motivasi yang sangat besar ini menjadi guru yang profesional, guru yang memesona dan sebagainya. Teknik ini juga bertujuan untuk membantu peserta didik mendapatkan pendidikan yang layak, sesuai dan tepat. Jadi bagaimana kita harus memberikan pendidikan yang baik, yang layak, yang tepat, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, semuanya harus sama dan kita harus selalu berjuang, berusaha dan berdoa, seperti itu. Pastinya ketika kita akan melangkah akan ada hambatan, tapi di balik hambatan pasti ada cara mengatasinya. Mungkin ini hambatan yang akan terjadi ketika suatu hari nanti saya yang akan melakukan pendidikan ini, atau mungkin dari teman-teman dan sebagainya. Peserta didik yang kurang termotivasi untuk membekali diri atau menempuh sekolah banyak ya. Jadi anak-anak yang putus sekolah dan sebagainya itu banyak. Kurangnya atau larangan dari orang tua, udah nggak usah sekolah, mending kerja saja. Nah, itu harus kita pahami, dan itu bukan suatu permasalahan, tapi itu adalah sedikit cerita ketika kita melangkah dan kita harus mengupasnya, kita harus menyelesaikannya. Terbatasnya sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung pembelajaran dan sebagainya. Cara mengatasinya yaitu melakukan sosialisasi kepada peserta didik dan orang tua tentang program pembelajaran, melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan setempat dan masyarakat setempat dan sekitarnya, menjalin hubungan yang baik dengan semua wali murid peserta didik, seperti itu.
Selanjutnya yaitu proyek kepemimpinan 2. Melalui kegiatan proyek ini, banyak pelajaran yang dapat diambil bagi pelaku pelaksana kegiatan proyeknya. Hal itu dapat berupa karakter pemimpin, pemberian inovasi dan inisiasi, serta pemecahan masalah yang dialami. Kami pada proyek kepemimpinan 2 ini mengangkat media pembelajaran sebagai sarana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Mengapa desain ini? Karena media pembelajaran yang lebih inovatif sekaligus interaktif diharapkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Aplikasi media pembelajaran melalui PowerPoint yang kami rancang menggunakan kombinasi teks, gambar, seni grafik, animasi, dan suara. Selain itu, aplikasi dapat diisi materi pembelajaran, soal-soal, dan game. Jadi, nanti ketika kita diterjunkan di sekolah, insya Allah kita akan memakai proyek kepemimpinan ini sebagai sarana pembelajaran di sekolah yang akan kami tempati, dan ini juga bisa digunakan semuanya seperti itu. Desain dan inovasi pembelajaran. Aplikasi Mepe Gabah, yaitu media pembelajaran game bahagia seperti itu. Jadi kita memang tujuannya memang untuk belajar sambil bermain. Jadi bukan hanya belajar tok, tapi juga belajar sambil bermain. Ada buku panduannya, dan kita juga beberapa inovasi yaitu dari Google atau dari HTTP seperti itu. Bukti atau artefak proyek kepemimpinan 2 yaitu isinya ada materi bangun datar, kami mengangkat bangun datar, beberapa soal, beberapa game, dan profil kami. Nah, pada poin ini kami juga menyampaikan bimbingan yang dilaksanakan oleh mahasiswa kepada dosen kami, dosen pembimbing kami, yaitu Profesor Dr. Farida Nugrahani MHum. Mahasiswa melaksanakan sosialisasi di SD Negeri Pondok 2 terkait proyek kepemimpinan 2, yaitu ada anak kelas 5 dan beberapa bapak ibu guru di sekolah tersebut yang mengikuti sosialisasi tersebut. Yang kedua yaitu mahasiswa melaksanakan bimbingan terkait proyek kepemimpinan 2 pada beberapa hari yang lalu, seperti itu. Sosialisasi pemanfaatan media PowerPoint yang dilakukan oleh beberapa bapak ibu guru dan juga beberapa siswa atau siswi dari kelas 5. Artefak atau proyek kepemimpinan selanjutnya yaitu sertifikat hak cipta atau HKI dari media yang telah kami buat, yaitu Mepe Gabah atau media pembelajaran game bahagia. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Farida Nugrahani MHum yang telah memberikan saran, nasihat, motivasi, pesan-pesan, dan dorongan kepada kami sehingga media ini tercipta dan kami mendapatkan sertifikat ini. Terima kasih banyak Bu, dan terima kasih juga kepada Ibu Budi Utami SPD MPD yang telah memberikan nasihat, bimbingan dan sebagainya, arahan-arahan, pesan-pesan dan sebagainya. Terima kasih Ibu, kami mendapatkan sertifikat ini, semoga bermanfaat untuk kami semuanya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk beberapa materi atau poin sudah kami sampaikan. Mohon maaf bila mana ada salah kata. Mohon maaf jika banyak tutur kata yang tidak sopan dan salah dan sebagainya. Sebelum kami tutup, mohon izin kami menyampaikan satu kata aksi untuk kami, yaitu jadilah satu dari bagian perubahan untuk masa depan dan sebagainya. Mohon maaf. Saya Ansanuda mohon izin diri, undur diri, akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.